satu video penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Saya sebagai makhluk yang beragama melihat hal ini merasa sangat miris. Dan ini dia foto, ini saya dengan sapu teman yang CD dan Bapak pendeta dan juga sapu abang 2. Di situ bisa diambil kesimpulan bahwa toleransi itu indah sekali. Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan yang baik ini. Saudara dalam Tuhan, penolakan gereja sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa hampir tahun ke tahun ada saja kejadian di mana gereja ditolak oleh sekelompok orang. Baru-baru ini kita mendengarkan berita di media sosial bahwa ada penolakan gereja terjadi di Cilegon, ya, khususnya gereja HKBP yang ada di sana. Saudara dalam Tuhan, mirisnya, ya, wali kota Cilegon pun ikut menandatangani petisi penolakan gereja di daerahnya. Saudara dalam Tuhan, hal ini merupakan sikap yang sangat disayangkan dan sikap yang tidak terpuji dari seorang wali kota Cilegon. Seharusnya dia mengayomi masyarakatnya, walaupun masyarakatnya berbeda agama dengan dia. Seharusnya dia mengayomi mereka, karena dia adalah seorang pemimpin bagi mereka. Namun saudara dalam Tuhan, apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Justru dia sendiri turun tangan menolak pendirian gereja. Nah, saudara dalam Tuhan, buat saudara-saudara yang gerejanya pernah ditolak oleh beberapa orang atau sekelompok orang, saudara dalam Tuhan, jangan berkecil hati. Karena tidak semua yang seagama dengan mereka yang menolak gereja, ya, sependapat dengan mereka. Ya, ada orang-orang yang seagama dengan mereka, namun tidak sependapat dengan mereka. Ada orang-orang yang seagama dengan mereka, tetapi masih menjunjung tinggi nilai toleransi. Saudara dalam Tuhan, di video berikut bisa saudara melihat dan mendengarkan langsung seorang muslim menyampaikan isi hatinya terhadap penolakan gereja yang terjadi di Cilegon beberapa waktu lalu, ya. Beliau menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan sikap beberapa orang atau sekelompok orang yang melakukan penolakan terhadap gereja. Ini sebagai bukti bagi kita bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang hatinya toleran, yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan yang menjaga kerukunan antara umat beragama. Nah, saudara dalam Tuhan, banyak pesan dan banyak poin penting yang dia sampaikan. Dan supaya kita sama-sama diberkati dan juga supaya kita sama-sama mengerti apa poin-poin yang beliau sampaikan, mari langsung saja kita menonton video berikut ini. Ya, halo. Jadi saya ini baru bangun, terus tadi atas sengaja scroll TikTok dan saya ketemu satu video penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Saya sebagai makhluk yang beragama melihat hal ini merasa sangat miris. Mereka itu minoritas di sana dan dihalangi untuk membangun rumah ibadah mereka sendiri. Saya bersyukur sekali saya lahir di tanah yang punya toleransi yang sangat besar terhadap agama. Semua agama, mau minoritas maupun mayoritas, kita hidup berdampingan dengan rukun dan damai di tanah Papua. Saya rasa mungkin dong harus sekali-sekali main ke Papua dan lihat toleransi di sini tuh kayak apa. Karena saya rasa sendiri toleransi di sini tuh seperti apa. Jadi saya ingat masalah toleransi yang sangat saya rasakan itu adalah ketika saya ke Serui waktu itu. Nah, di Serui itu saya tidak punya siapa-siapa untuk jadi tempat tinggal, dan saya tinggal dan saya punya teman dia Nasrani. Saya punya teman laki-laki dan saya punya teman perempuan. Dong tuh Nasrani, dong asli Serui. Saya tinggal di satu teman perempuan per rumah, dimana dong di dalam situ Nasrani. Saya ingat sekali waktu saya mau sholat itu saya agak
canggung juga untuk bicara kalau sama sholat saat itu. Tapi saya bilang, sama sholat bisakah? Dia bilang, kok bisa? Disuruh sholat di dalam dia punya kamar. Dan ketika itu keluarga udah kumpul semua, terus saya sholat di dalam kamar, terus satu teman perempuan ini keluar dan dia bilang sama dia keluarga kalau jangan ribut, suara kecil. Satu teman ada ibadah di dalam. Saya dengar itu, saya rasa kayak sepatu ini tersentuh sekali, karena kayak saya sangat dihargai. Even itu cuma sholat, tapi mereka sangat menghargai kalau ada umat lain yang sedang beribadah di dalam rumah mereka. Itu tadi yang pertama tentang sholat. Yang kedua adalah pada saat kegiatan CD. Jadi dia ini mau CD, dan teman-teman Nasrani yang lain itu pada pagi hari itu akan pergi ke sana untuk menemani dia dan melihat kegiatan itu. Dan pada saat itu mendengar itu saya rasa kayak, oh mungkin saya tunggu di rumah saja karena dong mau ke gereja. Tapi tidak, dia punya keluarga bilang gini ke saya, kakak nanti kakak datang saja ya, nanti kakak datang ke sana untuk lihat ini, satu teman ini CD, tidak apa-apa datang saja. Oke, satu teman juga nih bilang datang saja tidak apa-apa, nanti kita sama-sama ke sana. Akhirnya saya pakai, tetap saya dan saya pakaian baju panjang, kerudung, saya datang ke gereja. Saya cuma takut kalau agak canggung karena ini dong punya tempat suci, tempat ibadah, dan ada umat lain yang datang. Itu saya pikiran pertama awal saya. Oke, jadi saya memutuskan untuk datang ke gereja tempat saya teman ini CD bersama dengan teman-teman Nasrani yang lain. Dan saya duduk di halaman gereja. Saya tidak berani masuk ke dalam karena saya canggung. Padahal sahabat teman-teman yang lain sudah bilang, sudah tidak apa-apa masuk, kita duduk di dalam untuk lihat dia. Tapi karena saya ini canggung, ini orang tempat ibadah, ini tempat suci, jadi saya rasa kayak, sudah tidak apa-apa saya duduk di depan saja sini, di kursi-kursi plastik yang dong ada susun di depan halaman gereja. Sudah selesai dia kegiatan CD, saya kira mungkin sudah selesai. Jadi tidak, ternyata dong tuh ada proses dimana dong salam, dong bikin kayak lingkaran gitu untuk salam, putar gitu, salam yang CD, yang menikah, yang dibaptis, kayak begitu. Saya merasa diri lah, kayak saya tidak mungkin untuk masuk ke dalam situ karena saya menghargai gitu. Jadi sudah saya hanya lihat itu dari luar. Tapi tidak seperti yang saya pikirkan. Ada satu bapak-bapak begitu, dia pakai jubah hitam, saya tidak tahu penyebutannya apa. Dia bilang begini, anak masuk saja tidak apa-apa, masuk salam pegang tangan di dalam, dia bilang gitu. Bapak tidak apa-apa kak saya masuk, saya pakai kerudung jadi, tidak apa-apa masuk saja tidak apa-apa, dia bilang gitu. Akhirnya satu teman Nasrani juga yang di belakang bilang, saya sudah bilang tidak apa-apa, kita masuk saya ke dalam, kita mau pegang tangan dan dorang. Akhirnya dengan mencoba memberanikan diri, saya masuk ke dalam. Saya pikir nanti orang akan lihat-lihat saya atau mungkin dong akan bicara saya. Ternyata tidak sama sekali. Kamu tahu? Tangan tuh untuk salam, dan sampailah saya di mana barisan untuk salam satu teman. Saya rencana untuk salam satu teman saja, tapi tidak. Saya salam semua yang ikut CD, semua yang ikut baptis, semua yang ikut, pokoknya ikut kegiatan itu, saya salam semua yang ada berbaris itu, yang ada pemberkatan juga saya salam semua. Dan setelah itu, saya baru rasa hati ini kayak gila. Toleransi sini tuh besar sekali. Tidak ada yang bicara saya, tidak ada yang lihat saya, bahkan dong tuh lihat saya tuh dong tersenyum, dan kayak saya rasa speechless sekali dengan kejadian itu. Akhirnya saya sempat ambil foto di dalam gereja. Dan ini dia foto, ini saya dengan satu teman yang CD dan bapak pendeta dan juga sapu abang 2. Di situ bisa diambil kesimpulan bahwa toleransi itu indah sekali. Kita bisa hidup rukun, damai, berdampingan, bersamaan, tanpa ada cekcok, berkelahi atau segala macam yang seperti itu. Saya rasa bahwa setiap agama itu mengajarkan toleransi ke umatnya. Tapi bagaimana umatnya itu memaknai toleransi itu di dalam hidupnya. Saya berdoa semoga penolakan pembangunan gereja di Cilegon itu bisa segera teratasi.
agar semua umat berbahagia, semua agama berbahagia, semua agama punya hak untuk beribadah di tempat ibadahnya sendiri tanpa larangan dari siapapun. Dan semoga mereka bisa belajar dari toleransi yang ada di Papua yang saya sendiri alami. Kalau toleransi itu sangat indah. Semoga Sapu Papua ini selalu aman, damai, dan menjadi contoh untuk provinsi lain tentang hal toleransi dengan agama, suku, ras. Dan saya berharap semoga semuanya berbahagia. Salam damai. Baik saudaraku dalam Tuhan, itu videonya dan kita sudah mendengarkan apa yang dipesankan oleh beliau di video tadi. Dan dari apa yang beliau sampaikan, saya mau sampaikan beberapa hal buat kita. Ya, mari kita menjadi orang yang toleran. Mari kita menjadi orang yang menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Mari kita menjadi orang yang menghargai perbedaan antara umat beragama di Indonesia ini. Supaya apa? Supaya di Indonesia ini ya semakin nyata kemajuan, bukan hanya kemajuan di dalam hal perekonomian, ya, bukan hanya kemajuan di dalam hal politik, tetapi kita rindu ada kemajuan kerukunan antara umat beragama, ya, dengan cara apa? Ya, dengan menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Nah, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.